Keberhasilan Indonesia mencatat sejarah dengan pertama kali lolos ke round 4 tentu membuat kita happy. Yap, siapa yang sangka? Tim yang harus berjuang bahkan dari round 1 kini berhasil melangkah sejauh itu. Dan seperti biasa, makin tinggi level makin berat pula cobaannya. Gak cuma dari sisi teknis namun ada juga dari sisi non-teknis. Seperti di round 4 nanti, ketika Indonesia harus berjuang sendirian melawan 5 tim yang semuanya dari Jazirah Arab. Dan bukan rahasia lagi, kalau tim-tim dari tanah Arab punya sisi non-teknis yang begitu kental. Terutama jika kita berbicara soal Arab Saudi dan Qatar, dua negara yang punya kekuatan duit tiada tara. Nah, tuan rumah round 4 sendiri udah diputuskan sama AFC. Meskipun banyak menuai protes, akan tetapi AFC tetap kekeh menunjuk Arab dan Qatar sebagai host di round 4. Di satu sisi, keputusan ini jelas dianggap gak fair. Namun menurut pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, semua keputusan pasti ada pertimbangan masing-masing. Dan diketahui pelatih yang terkenal galak ini masih penasaran sama timnas Indonesia. Sebab di round 3 kemarin, The Green Falcon sama sekali nggak bisa menang atas tim Garuda. Baik di kandang saat masih dilatih Mancini, lalu ketika away ke GBK saat Renard harus menerima kenyataan pahit dipecundangi Marcelino dan kawan-kawan 2-0. Sementara itu, JSS dan Ole Roumanie menegaskan jika Indonesia sangat siap melawan siapapun di round 4. Dan soal mau main di mana, serta beragam isu tentang kelicikan AFC, keduanya lebih fokus pada hal-hal teknis, serta menjaga momen agar Indonesia bisa tampil baik di bulan Oktober mendatang. Saat ini semua pemain timnas Indonesia sedang menikmati masa liburan untuk menyambut musim baru. Beberapa pemain bahkan memilih menghabiskan waktu untuk berada di Indonesia seperti Emil, Kevin Dix, ataupun Justin Hubner. Nah, bagi semua penggawa timnas, penting bagi mereka untuk bisa menjaga perform di klub. Mulai dari nanti pramusim sampai sesi awal-awal di Liga. Harus benar-benar mereka jaga. Sebab di bulan Oktober, para pemain akan kembali berjuang di babak yang benar-benar harus 3 poin di tiap matchnya. Yap, round 4 diprediksi akan memunculkan drama serta persaingan yang sangat ketat. Hal itu lantaran cuma juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia, sedangkan untuk runner-up masih harus berjuang di round 5. Itu pun kalau berhasil dilalui, masih harus play-off lagi melawan negara dari konfederasi lain. Maka dari itu momentum terbaik ya di round 4 ini, terutama jika dilihat kualitas lawan secara teknis. Bisa dibilang semuanya rata lah alias nggak ada yang jomplang banget kayak Jepang misalnya. Yap, drawing sendiri masih akan dilakukan pertengahan Juli mendatang, yang mana artinya kita masih belum tahu nih bakal segrup sama siapa aja. Namun di sini yang udah fix adalah soal siapa hostnya. Dan AFC kemarin udah nunjuk Arab serta Qatar sebagai tuan rumah round 4. Meskipun banyak yang merasa kalau ini udah benar-benar di-set sedemikian rupa. Yap, di luar dari isu soal ketegangan konflik Timur Tengah yang bisa aja membuat venue dipindah, timnas Indonesia benar-benar harus menyiapkan diri sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan uji coba di bulan September melawan Kuwait serta Lebanon bisa dimanfaatkan dengan baik daripada sekedar cari kemenangan semata. Nah, perihal potensi Indonesia segrup sama siapa aja, jelas semuanya masih random. Namun pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, diketahui berharap timnya bisa segrup dengan Indonesia. Bukannya apa-apa, pelatih maco dan galak tersebut memang masih menyimpan rasa penasaran yang besar ke tim Garuda. Selain soal keberadaan pemain-pemain dari Eropa, ia juga masih penasaran kenapa Arab Saudi, tim yang secara reputasi adalah langganan Piala Dunia, gak bisa menang di 2 laga versus Indonesia di round 3 kemarin. Imbang 1-1 saat di Jeddah, serta kalah 2-0 pas di GBK. Lebih lanjut, saat ditanya soal perasaannya terkait Arab yang ditunjuk jadi host, mantan pelatih timnas Maroko tersebut mengaku sangat happy. Baginya, ini memang sangat menguntungkan timnya. Dan perihal beragam tudingan miring, pelatih 56 tahun tersebut menegaskan jika semua itu hanyalah asumsi belaka. Jika dicermati, saya datang karena hasil buruk di awal kualifikasi. Kami telah memainkan 6 pertandingan, 4 diantaranya di kandang lawan. Pada pertandingan terakhir kami harus mencetak 5 gol, tetapi pertandingan tidak berjalan sesuai harapan. Pada akhirnya kami tidak lolos langsung, tetapi kami senang bisa bermain di kandang sendiri. Soal tudingan yang ada, saya telah kurang lebih 3 tahun di Arab Saudi, lalu sekarang kembali, dan saya dengan bangga akan mengatakan bahwa negara ini adalah negara yang fantastis. Ini bagian dari pekerjaan kami di sepak bola, dan saat menjadi pelatih,
Tidak perlu memikirkan masalah ini, tetapi harus bekerja dan percaya pada pekerjaan. Ucap Hervé Renard dikutip dari laman Ariadiah. Sementara itu, di tengah trash issue yang disematkan pada AFC, Chase serta Ole Rummenigge mengaku jika mereka lebih fokus ke hal-hal teknis aja ketimbang ngurusin segala tek-tek bengek di luar lapangan. Jelas itu sama saja seperti menyikat AFC tapi dengan cara yang elegan. Yap, Abang Jai sangat yakin dan percaya diri soal peluang skuad Garuda ke Piala Dunia. Baginya, kesempatan timnas Indonesia bisa tampil di pentas sepak bola terbesar dunia itu hanya soal waktu, yang mana itu juga pernah ia sampaikan dalam wawancara bersama pihak Serie A. Ketika kami lolos ke Piala Dunia, ini hanya persoalan waktu saja. Saya percaya begitu, hal ini akan memberikan kebahagiaan besar ke seluruh negeri. Jika saya mundur ke 10 tahun lalu, mimpi saya adalah bermain di tim profesional. Kemudian mimpi saya adalah bermain di Liga Utama Belanda. Kemudian saya datang ke sini, dan mimpi selanjutnya adalah bermain di Serie A. Sebagai manusia, kita selalu mau lebih, dan lebih. Jadi ketika kami sukses dengan Indonesia ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidup saya. Siapa yang akan tahu masa depan? Dalam beberapa tahun ke depan mungkin kami akan bisa mewujudkannya. Kita tidak tahu, kita tidak akan pernah tahu, ucap mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut. Yap, senada dengan Bang Jai, Ole Rummenigge yang ibaratnya baru kemarin aja nih ngerasain kultur sepak bola Asia, menegaskan jika ia tetap konsisten dengan apa yang pernah ia utarakan sebelumnya, yaitu fokus dari satu laga ke laga lainnya. Menurutnya, ia nggak mau semua orang terlalu jauh berangan-angan. Meskipun begitu, ia percaya kualitas timnas Indonesia sangat bisa untuk mencapai tujuan bersama, yaitu lolos ke Piala Dunia. Kami fokus satu laga ke laga berikutnya dan tidak ingin berpikir terlalu jauh dahulu. Tapi dengan kualitas pemain yang kita punya di tim ini, jelas kami sangat percaya diri, tegas Ole. Yap, terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan oleh Jay serta Ole. Jika keyakinan serta kesabaran dalam mengikuti proses, so pasti akan membuat segalanya jadi lebih baik. Dan melihat peta kekuatan di round 4 nanti, jelas dari sisi non-teknis, Arab serta Qatar adalah yang paling diwaspadai oleh tim Garuda. Namun jangan lupa, di sana masih ada Irak yang biar gimana pun juga lawan yang sangat alot bagi timnas Indonesia. Oman dengan permainan pragmatisnya, serta Uni Emirat Arab dengan kekuatan pemain naturalisasinya yang kebanyakan dari tanah Amerika Latin. Yap, UAE memang lebih mengandalkan tenaga pemain naturalisasi dibandingkan pemain lokal. Mirip-mirip lah sama di Malai, beberapa di antaranya adalah João Canedo, Lucas Pimenta, Luan Zinho, hingga yang paling senior, Fabio Lima. Kemudian UAE juga tidak lagi ditukangi Paulo Bento, melainkan Cosmin Olaro, pria Rumania yang namanya tak sementereng pelatih tim putaran keempat lainnya. Dan Indonesia sendiri punya rekor pertemuan yang tak mulus dengan UAE. Terhitung sejak pertama bertemu pada 1981, tim Garuda baru 2 kali menang dari 6 pertemuan terdahulu. Bahkan di perjumpaan terakhir pada tahun 2021, Indonesia yang ketika itu masih dalam masa transisi bersama STY digunduli 5-0 oleh UAE di sisa laga round 2 kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya mudah-mudahan siapapun nanti lawannya dan mau lawan tuan rumah si Qatar atau Arab, pokoknya mantep-mantep bismillah aja, kan gitu. Selama semuanya dipersiapkan dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.
pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.